Nah, setelah beberapa bulan tidak kunjung sembuh, akhirnya pindah lagi lah bokap gue ke Pindah lagi. rumah sakit yang berbeda, tapi masih tetap di Medan. Oke. Nah, di situ ternyata dokternya bilang bukan vertigo, tapi penyempitan pembuluh darah di otak. Oke, setelah melakukan beberapa perawatan, check up, minum obat, nggak kunjung sembuh juga nih bokap gue ya kan. Karena nggak Nggak puas, sembuh-sembuh. pergilah mereka ke rumah sakit yang ada di Pineng. Pada saat di rumah sakit di Pineng, akhirnya ketahuan bokap gue ini kena gagal ginjal sudah stadium 4. Banyak orang di Indonesia yang ternyata menyarankan untuk berobat ke Malaysia dan Singapura agar lebih akurat. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya ketertinggalan dalam fasilitas antara Indonesia dan Malaysia serta butuh setidaknya 1 kuadriliun untuk bisa setara dengan Malaysia. Ngasih rating buruk ke rumah sakit pemerintah di negara orang lain. Di negara jiran. Datanglah ke Indonesia ini, berobatlah kau ke rumah sakit pemerintah. Entah pulang udah pakai ambulan nanti. Sih kita nunggu lama-lama jadwal ketemu dokter susah banget, makanya banyak banget pasien yang pergi berobat ke Malaysia. Di sana tersedia dokter, jadwalnya sudah ada, kita buat appointment, datang langsung bisa ketemu, diperiksa, efisien jadinya. Halo, hai. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman ya, ini ada sebuah cerita pengalaman daripada orang Indonesia kenapa memilih berobat ke Malaysia. Padahal Indonesia tidak kekurangan medis yang hebat. Padahal Indonesia tidak kekurangan rumah sakit yang bagus, teman-teman. Tapi kenapa kebanyakan orang Indonesia daripada berobat ke Jakarta mending berobat ke Malaysia? Pasti mereka punya alasan tertentu kenapa penyebabnya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Gue ngeliat di Twitternya Kiki tuh lagi rame banget ya. Dia membahas soal perbedaan diagnosa mertuanya yang lagi sakit telinga. Jadi di Indonesia dibilangnya mertuanya itu kena stroke telinga. Tuh. Kemudian di Singapura ternyata berbeda nih. Dokternya bilang nggak ada tuh stroke telinga. Nah sebenarnya mertuanya ini hanya flu biasa, jadi telinganya itu bindeng gitu loh. Ini nih Twitternya Kiki nih. Ini nih Twitternya dia. Oh, yang Kiki itu mertua saya diagnosa stroke kuping karena tiba-tiba mendengarannya terganggu. Disuntik dalamnya malah makin parah pendengarannya. Akhirnya ke RS Puri dan diketawain sama dokternya, mana ada stroke kuping, itu cuma flu, jadinya bindeng ke telinga dan sekarang udah sembuh. Aduh, kok bisa ya teman-teman ya, Indonesia diagnosa stroke kuping, nyampe ke Malaysia diketawain mana ada stroke kuping. Oh, banyak pro dan kontra sih responnya, biasalah ya kan. Banyak yang bilang stroke telinga tuh ada kok gitu. Terus ada juga yang bilang banyak kok dokter yang kompeten di Indonesia, jangan menggiring opini seperti itu, bla 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 gitu deh. Oke, di sini gue pengen berbagi pengalaman, tidak mau menggiring opini apapun ya kan, hanya sekedar sharing waktu bokap gue sakit. Nah, awalnya itu pada tahun 2018 ya kan. Dia ini mengeluh sakit kepala, pusing gitu kan. Terus penglihatannya berkurang. Nah, sewaktu didiagnosa di rumah sakit Medan, dia ini dibilangnya vertigo. Akhirnya minum obat-obatan untuk vertigo lah. Terus kemudian sempat juga konsumsi obat untuk mata supaya penglihatannya lebih cerah gitu kan. Nah setelah beberapa bulan tidak kunjung sembuh, akhirnya pindah lagi lah bokap gue ke rumah sakit yang berbeda, tapi masih tetap di Medan. Nah di situ ternyata dokternya bilang bukan vertigo, tapi penyempitan pembuluh darah di otak. Oke, setelah melakukan beberapa perawatan, check up, minum obat, nggak kunjung sembuh juga nih bokap gue ya kan. Karena nggak puas, pergilah mereka ke rumah sakit yang ada di Pineng. Pada saat di rumah sakit di Pineng, akhirnya ketahuan bokap gue ini kena gagal ginjal sudah stadium 4. Oh my god, kenapa ya waktu di Medan tidak terdeteksi minimal stadium 2 atau stadium 3 gitu kan? Ya kok bisa teman-teman ya? Apa
kurang canggihnya apa sih rumah sakit Indonesia? Kenapa kok nyampe Malaysia gak ada? Adanya ketemu ke nyampe rumah sakit Malaysia. Selama di Indonesia belum terdeteksi katanya. Jalan satu-satunya hanya cuci darah. Jadi bokap gue itu ngerasa shock, stres berat karena ya nggak percaya gitu kan, dengar kata cuci darah kan serem ya. Lalu bokap gue juga disuruh sama dokternya membuang semua obat-obatan yang dikonsumsi selama di Medan, terutama obat asam urat. Memang dia udah bertahun-tahun minum obat asam urat itu. Itu sangat-sangat merusak ginjal katanya guys. Jadi hati-hati buat kalian yang terkena asam urat. Nggak nyampe 2 tahun, 1 tahun 8 bulan ya kan. Akhirnya pada tanggal 11 November 2021 bokap gue dipanggil Tuhan. Ya Allah. Sedih banget lah pokoknya. Di Indonesia memang seperti itu teman-teman. Tahu nggak Rin, banyak orang di Indonesia yang ternyata menyarankan untuk berobat ke Malaysia dan Singapura agar lebih akurat. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya ketertinggalan dalam fasilitas antara Indonesia dan Malaysia serta butuh setidaknya 1 kuadriliun untuk bisa setara dengan Malaysia. Gila sih, berarti emang tertinggal sejauh itu ya layanan kesehatan kita. Pantas banyak yang berobat ke sana. Iya benar banget. Jadi kemarin ada netizen yang ngomong kalau ingin lebih akurat diagnosanya, setidaknya berobat ke Malaysia. Jadi pada intinya ia pernah ke rumah sakit yang cukup gede di daerah Jabodetabek. Dokter spesialisnya itu good rating di online. Nah, lutut omanya itu bengkak. Dia bilang ke dokternya, ini ada airnya, jadi bengkak. Dokternya kekeh dan mengatakan nggak ada airnya. Dan setelah itu bengkaknya nggak kempes-kempes. Mereka sekeluarga pergi ke Singapura dan ternyata benar lutut omanya ada air. Lalu disedot dan bengkaknya kempes. Kemudian ada lagi nih, orang Indonesia itu ayahnya ngeluh matanya kabur. Waktu dicek di Indonesia itu nggak ketahuan. Iya bener banget, namun waktu dibawa ke Melaka, Malaysia, baru ketahuan ada tumor segede telur di posisi belakang mata. Mereka operasi 100 juta rupiah dan sehat sampai sekarang. Ada kejadian lagi nih, orang Indo divonis kanker dan kemo di Indonesia. Ternyata waktu dibawa ke Singapura, tumornya itu jinak dan bisa dioperasi doang. Kualitas alat, maintenance, dan infrastruktur kesehatan di Indonesia memang jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Skip teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jangan lupa teman-teman ya, selalu banyak istiqomah bersedekah. Karena sedekah adalah obat dari berbagai macam penyakit tentunya. Ini viral. Ada salah satu warga negara Indonesia itu baru melahirkan secara sesar di hospital pemerintah, rumah sakit pemerintah di Malaysia. Terus dari pengalamannya itu dia bagilah rating 2 daripada 100 untuk pelayanan dan fasilitas serta staf yang bekerja di rumah sakit itu. Kenapa dia membeli rating 2 dari 100? Alasannya yang pertama katanya setelah melahirkan dia itu 4 hari nggak mandi, anaknya juga nggak dimandikan, makanannya katanya nggak enak, perawatnya katanya semuanya cerewet. Udah gitu makanannya nggak enak, udah tadi saya bilang kan banyak dokter praktek katanya. Nggak usah sok-sokan memberi rating buruk di hospital di negara orang kalau kita pun menumpang di negara orang. Kalau belum pernah kau rasakan masuk hospital, mau apa, siapa yang bayar, nggak usah sok-sokan ngasih rating buruk ke rumah sakit pemerintah di negara orang lain. Di negara jiran. Datanglah ke Indonesia ini, berobatlah kau ke rumah sakit pemerintah. Entah pulang udah pakai ambulan nanti. Bedanya dokter di Malaysia sama di Indonesia. Jadi kalau dokter di Malaysia ini ada namanya spesialis penuh waktu. Jadi kalau penuh waktu itu artinya apa? Dia bekerja di rumah sakit itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi udah kayak pegawai kantoran aja gitu. Datang 8, pulang jam 5. Di Malaysia ini tersedia banyak banget dokter. Satu dokter itu hanya boleh praktek di satu rumah sakit. Beda dengan yang di Indonesia ya. Misalnya dokter A kerjanya di rumah sakit A, B, sama kadang-kadang kerja di klinik, kerja di RSUD gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah sakit nih, cari dokternya itu susah gitu. Kalau kita udah sakit. Betul teman-teman ya. Mau ketemu sama dokter itu sulit di Indonesia, itu waktunya mepet juga teman-teman ya. Adanya perawat dan praktek-prakteknya itu yang banyak. Aduh, padahal kita butuh dokter. Kita butuh yang lebih profesional. Itu emang fakta yang ada di rumah sakit Indonesia seperti itu. Dokternya tidak standby lama. Sebentar paling sejam 2 jam sudah pindah. Nggak tahu kemana. Ngapain sih kita nunggu lama-lama, jadwal ketemu dokter susah banget. Makanya banyak banget pasien yang pergi berobat ke Malaysia. Di sana tersedia dokter, jadwalnya sudah ada, kita buat appointment, datang langsung bisa ketemu, diperiksa, efisien jadinya. Kalau kamu perlu bantuan berobat di Malaysia, komen konsul, nanti aku bantuin deh. Masya Allah. Kita baca komenan lagi ya. Saudaraku pernah sakit saraf kejepit.
pas di sini dikasih 3 macam obat, di Penang cuma dikasih 1 macam dan cuma untuk 3 hari. Finally sembuh sampai sekarang, alhamdulillah. Ini sama dengan yang saya alami Kak. Jadi saya itu divonis saraf kejepit karena ini leher semuanya sakit, nggak sembuh-sembuh, udah bolak-balik, wah ke dokter udah bosen. Terus akhirnya saya masuk rumah sakit yang terkenal Di mahal, terbaik lah menurut menurut banyak Orang. ulasan gitu. Jadi saya dirawat di sana, udah dioperasi, total pengeluaran budget itu sekitar 50 juta. Akhirnya pulang dari sana lambung saya kumat karena mungkin obat ya, dari obatnya ke lambung kumat. Tapi leher sakit saya nggak sembuh. Nah terus saya balik lagi ke dokter, sama dokter dicek lab lagi, ternyata saya divonis meningitis. Diduga meningitis. Kaget dong saya. Udah kaget, sedih, campur. Wah pokoknya ini penyakit berat. Saya berpikir untuk second opinion. Akhirnya saya pergi ke Penang, sampai sana apa vonisnya. Saya langsung dicek lab juga, dicek dari awal tuh, dicek semuanya di lab, pakai alat di pipi, di ini gitu ya, semua dipakai alat. Ternyata hasilnya adalah otot saya tegang, kurang tidur. Jadi saya Olah, jauh banget teman-teman ya. Vonis penyakitnya jauh banget dengan dokter Indonesia. Nyampe Malaysia ternyata kekurangan istirahat. Jauh loh. Apa yang membedakan antara dokter yang ada di Indonesia dengan Malaysia? Kok bisa seperti ini? Padahal pendidikannya kayaknya gak jauh berbeda. Waktu tidur di sana, masuk rumah sakit cuman 1 hari, besokannya pulang. Tugas saya apa? Tidur senyenyak-nyenyaknya. Jadi saya dikasih obat tidur, terus tidur, besokannya pulang. Akhirnya sehat, alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi teman-teman, ini pelajaran kalau misalkan dapat vonis, dapat hasil lab atau hasil dari dokter, ternyata dapat penyakit, dibilangnya penyakit yang gawat atau penyakit yang lumayan menyeramkan, lebih baik jangan langsung sedih, jangan langsung berduka, bersedih, pokoknya berobatnya langsung second opinion ya, cari cara lain. Sehat selalu. Kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Malaysia? 1,6 juta orang berobat ke Malaysia di tahun 2024, 65%-nya tuh orang Indonesia. Yes, Malaysia adalah salah satu negara tujuan wisata kesehatan dengan pasien terbanyak di dunia loh. Orang Indonesia sendiri senang berobat atau medical check up ke Malaysia karena biayanya tuh terjangkau, pelayanannya juga rapi dan profesional. Dokternya tentu berpengalaman dan banyak rumah sakit yang bikin aturan, dokternya tuh cuma boleh praktik di RS tersebut. Jadi meminimalisir risiko dokter datang terlambat. Banyak juga pelayanan seperti medical check up yang bisa selesai dalam 1 hari aja, jadi lebih irit waktu dan biaya, plus bisa sambil jalan-jalan juga kan. Nah kalau kamu bingung pilih rumah sakitnya, kamu bisa pilih rumah sakit di bawah jaringan IHH Healthcare Malaysia, salah satu grup rumah sakit terbesar yang punya 18 jaringan RS yang tersebar di seluruh Malaysia. Untuk program ini, keempat rumah sakit ini bisa jadi pilihan kamu untuk medical check up di akhir tahun karena 4 RS ini punya paket spesial yang bisa kamu beli. Ada Gleneagles Hospital Penang, top untuk kanker, jantung, dan tulang. Ada Gleneagles Hospital Johor, RS internasional yang unggul untuk kanker, tulang, jantung, saraf, wanita, dan anak. Lokasinya juga strategis dekat Putri Harbour Ferry Terminal dan Legoland. Lalu ada Pantai Hospital Kuala Lumpur yang sejak 1974 jadi rujukan untuk kanker, tulang belakang, saraf, wanita, dan anak. Dan terakhir ada Prince Court Medical Center yang hanya 5 menit dari Bukit Bintang dan KLCC. Unggulan wanita, pencernaan, jantung, ortopedi, urologi, bedah robotik dengan kamar view KLCC atau Gold. Dan lagi ada promo loh, medical check up premium di 4 rumah sakit itu harganya cuma 2,5 jutaan rupiah dari harga asli 3 jutaan rupiah. Dan 8 orang beruntung yang sudah beli paket berkesempatan lagi dapat 1 paket medical check up gratis untuk pasangan atau pendamping, termasuk tiket pesawat dan hotel. Plus tiket pesawat pembeli paket juga dibayarkan bila terpilih sebagai pemenang. Ikutan yuk, scan QR ini atau komen aja mau, nanti aku kirimi info lebih lengkapnya langsung ke DM kamu. Ini adalah alasan kenapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke Penang atau ke Kuala Lumpur di Malaysia, teman-teman ya. Karena dokter di sana itu diagnosanya jauh lebih tepat dan hasil medikalnya itu jauh lebih akurat ya. Dan biaya pengobatannya pun relatif jauh lebih murah. Saya kasih contoh nih. Saya punya teman di Tangerang ya, udah divonis nih, terjadi penyumbatan pembuluh darah 90% ya. Harus di ring ataupun di bypass ya.
Nah, pada waktu itu dokter di sini ya itu minta dana atau menyiapkan dana sekitar hampir 180 juta, teman-teman ya. Nah, lalu beberapa saat kemudian sudah musyawarah nih dengan keluarga, dengan istri ya, dengan anaknya ya. Lalu dibawalah ke Pineng untuk dilakukan tindakan ring atau bypass ya. Dan betapa kagetnya ketika sudah dilakukan pemeriksaan ya secara lengkap ya, baik itu MRI teman-teman ya dan cek darah lengkap, ternyata penyumbatannya nggak separah seperti yang dibilang oleh dokter yang ada di tempat kita, teman-teman ya. Jadi di sana tidak perlu melakukan tindakan operasi bypass ataupun ring jantung ya. Cukup dikasih obat untuk mengencer darah saja, teman-teman ya. Nah, semoga semudah info yang saya bagi itu ini bisa memberikan referensi buat Bapak Ibu yang mau melakukan pengobatan di Penang, Malaysia. Tetap semangat bagi kamu yang sedang berjuang. Salam sehat dan salam konnichiwa. Banyak banget orang Indonesia tuh yang medical check up ke Malaysia. Ada di KL, di Penang. Penang tuh ramai banget karena harganya juga lebih murah ya guys. Jadi aku ada di Malaysia dan sebenarnya aku tuh kesini karena mau temenin mama medical check up guys. Di Sunway Medical Center. Jadi kita stay-nya di dekat sini daerah Sunway dan sekarang aku lagi main-main ke mall-nya yaitu Sunway Pyramid. Ini dulu mall favorit aku guys. Nah, kalau ada teman-teman di sini tuh yang pengen medical check up atau bawa orang tuanya buat medical check up, bisa banget caranya itu tinggal appointment dulu. Jadi pasti di setiap rumah sakit di Malaysia itu punya website atau WhatsApp chat number-nya. Nah, kalian bisa langsung chat number ke sana buat book appointment. Dan make sure bikin appointment-nya itu jauh-jauh hari ya guys. Jadi diusahain minimal banget tuh 1 bulan sebelum mau check up-nya. Karena kalau bukan general check up, misalnya harus ke dokter spesialis, itu tuh biasanya nunggunya lumayan lama guys. Nggak bisa kayak langsung walk in. Cuma tadi aku nanya-nanya, kalau kalian pengen general check up aja, itu biasanya bisa langsung walk in kalau nggak ketemu dokter spesialis. Nah tapi kalau ke dokter spesialis, apalagi kalau yang dokternya tuh rame banget antriannya, tuh untung-untungan guys. Kalau kalian sebulan sebelumnya aja udah bisa daftar, itu udah pasti bisa langsung save and share ke teman-teman kalian yang pengen medical check up atau ke KL atau Malaysia buat ke dokter ya guys. Karena memang jujur kualitas dokter dan rumah sakit di sini tuh top. Udah gitu harganya juga masih oke guys. Habis baca berita ini dan gue mau nyampein sih sama Pak Menkes. Percayalah Pak. Curhat Menteri Kesehatan merasa malu dan gengsi pasien Republik Indonesia berobat ke Malaysia. Nggak malu lah yang jelas. Rakyatnya saja nggak percaya dengan instalasi rumah sakit di Indonesia, makanya lari ke Malaysia. Orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ataupun Singapura itu adalah orang-orang yang sudah dikecewakan oleh rumah sakit Indonesia. Betul. Dan pengalaman keluarga gue salah satunya. Sambil makan nih ya. Jadi di tahun 2016 itu bokap gue sakit. Dan bokap gue itu tipe yang menahan rasa sakitnya sebegitunya. Kalau nggak sakit banget dia nggak akan ke dokter. Nah, sebagai pasien BPJS kelas 1 dan taat membayar setiap bulan, bokap gue mau pakai BPJS dong ketika dia sakit. Nah, kalau kita tahu mesti ke puskesmas, bokap gue itu ke puskesmas. Lu bayangin ya, bokap gue ke puskesmas dulu, nanya dia sakit apa. Terus dijawab lah, karena bagian perutnya itu sakit banget. Dan dia nggak bisa nahan sakit itu. Akhirnya kita bawa ke puskesmas, dia mau pakai BPJS. Dijawablah sama dokter di puskesmas kalau bokap gue ini sakit kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Lalu ada MAH. Dikasihlah obat-obatan buat kolesterol, buat darah tinggi, buat gula, buat MAH. Dikasih tuh semua obat. Minum itu selang 3 hari, bokap gue tiba-tiba pingsan. Gue lagi kerja di kantor. Pingsan lu. Nah, bokap gue pingsan. Gue langsung buru-buru ke rumah sakit karena bokap gue udah setengah sadar, dibawa ke UGD. Sampai rumah sakit itu bilang, ini memang pingsan tapi keadaannya nggak gawat. Jadi bokap gue tidak bisa pakai BPJS karena tidak gawat. Harusnya bokap gue itu dibawa ke puskesmas. Lu bayangin ya, udah pingsan. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di situ gue merasa yang penting bokap gue sembuh dulu. Dicek sama dokter internis di rumah sakit itu di Jakarta, dibilang, oh ini kena MAH GERD. Dikasih lagi obat-obatan, dicoba. Dikasih obat-obatan, selang 2 hari bokap gue makin parah.
sakit gak tertahankan di bagian ulu hatinya, di perutnya, di ulu hati, dada. Dan bokap gue kuning dari pala sampai kaki, sampai mata. Kaget sekaget-kagetnya, kita bawa ke rumah sakit di Jakarta Utara. Kita bawa dengan harapan mendapatkan penanganan yang baik. Sampai sana, karena bokap gue hanya BPJS kelas 1, dibilang tidak gawat. Jadinya tidak bisa dibawa ke UGD dan tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau mau bayar pribadi ke dokter internis. Dan di situ kita kesal akhirnya ya udah, tapi bokap gue kayak coba dulu aja kita ke puskesmas lagi. Karena pengen sembuh Balik ya. nih ke puskesmas ceritanya ya. Balik ke puskesmas, abis itu bokap gue cerita gini. Terus gue jelasin, Pak ini udah kuning loh, sudah kuning. Memang ini tidak gawat, emang takaran gawat apa? Lalu dia bilang, memang bisa, kalau gawat itu BPJS bisa dipakai untuk ke rumah sakit, bisa. Ya. Tapi dalam gawat. Dan mereka mengindikasikan gawatnya orang Indonesia itu adalah kalau sudah kalau sudah mau. Jadi selama bokap gue itu belum mau dianggap tidak gawat. Terus udah kan, dia itu kayak, terus ini sakit apa? Sebenarnya sakit apa? Karena tidak sembuh-sembuh, gue bilang. Terus dia bilang gini, iya harusnya sih kolesterol lalala itu kan. Kita coba lagi ya Bu, pakai obat lain. Kita coba dulu ya Bu, pakai obat lain. Lu gimana jadi anaknya? Bokap gue udah kayak gitu. Dijadikan bahan percobaan loh. Gue nggak mau. Gue pulang diskusi sama kakak gue. Ada 2 orang. Kakak gue cerita sama temennya, langsung lah timbul set. Dibawa aja ke Malaysia. Gue nggak ke Penang, tapi gue ke Malaka. Sampai di Malaka, besoknya langsung jadi malam itu juga gue pesen flight besok yang paling pagi. Kakak gue langsung pesan segala macam. Kita ke Malaka dengan modal nekat karena dalam keadaan bokap gue nahan sakit dan kuning. Saya sorry banget tuh ya, gue nggak tahu deh, kayak di pesawat tuh mungkin kayak pada bingung kali ya, ini kok kuning tapi ke pesawat, tapi gue sorry banget gue dalam keadaan gawat dan gue harus bawa bokap gue segera. Bingung berarti ya. Sampai di Malaka kita ketemu sama dokter internis gastro. Cek darah bokap gue nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes. Ada darah tinggi tapi nggak ada diabetes dan kolesterol. Terus ditanyakan kenapa, dicek di USG, di endoskopi dan di tes darah, ternyata bokap gue ada batu empedu. Dan obat-obatan yang dikasih sama puskesmas dan rumah sakit Indonesia malah memperparah batu empedu bokap gue, karena batu empedu kan nggak bisa menyumbat salurannya kan. Terus itu jadi kayak obat-obatan itu tidak bisa diserap dengan baik. Akhirnya bokap gue makin sakit. Nah setelah dari situ kita baru tahu, oh ternyata bokap gue kena batu empedu. Dan benar, pakai obat di sana, tidak operasi ya. Gue juga mikirnya kayak, langsung operasi, jangan operasi. Enggak, bokap gue dibilang masih kecil batu empedunya, jadi bokap gue masih bisa boleh pulang. Akhirnya ya udah dikasih obat dan sembuh, pulang. Jadi Pak Menkes, maaf, saya cuma mau komentar kalau misalnya Bapak merasa kenapa ya orang Indonesia itu sukanya di luar negeri gitu loh. Nah karena kita tidak mendapatkan hasil yang baik, karena maaf Pak, saya tuh berasa kayak cobain obat ini, cobain obat itu, dan padahal sakitnya nggak itu gitu loh. Saya nggak tahu ya Pak, nggak teliti atau apa, tapi menurut gue itu fatal karena bokap gue kayak udah sakit begitu terus dibilang nggak gawat, dan ternyata jadi kan sebuah bahan percobaan, nggak ada diabetes, terus buat apa bokap gue konsumsi obat-obatan itu. Nah ya udah, terus untuk biaya memang ya menurut gue sama lah, mirip-mirip lah ya, memang lebih murah, cuman kan kita harus ngitung kos pesawat dan hotel di sana ya. Jadi kalau gue bisa bilang mirip-mirip gitu loh, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa di rumah sakit Indo. Cuman maksudnya kalau misalnya sakitnya jelas, kalau misalnya kalian punya alat yang memadai dan bisa memberikan ini sakit apa dengan jelas, kita pasti di sini kok. Jadi menurut gue kenapa kita keluar negeri, karena kita mendapatkan ketidakjelasan, karena dikecewakan. Jadi alasannya kenapa mereka memilih berobat ke Penang, ke Malaka, ke Malaysia, Singapura, karena mereka nggak dihargai berobat di Indonesia. Dikeluarkan oleh rumah sakit di sini, apalagi untuk ya gue merasakan bokap gue itu BPJS, jadi digituin gitu loh, gue ngerasain. Jadi kayak oh ya udah, sekarang gimana ya nggak gimana sih. Kalau misalnya masih bisa di Indonesia ya di Indonesia, cuman kalau bokap nyokap gue jujur kalau udah sakitnya agak-agak parah ya kita bawa ke luar.
Di Malaysia hanya 3 hari, di Indonesia 1 bulan guys. Rumah sakit tuh makan apa ya kan? Tengin ke Penang 3 hari seger. Waduh, my god. Malunya di mana? Dokter di Malaysia sampai geleng-geleng mau ngapain sih? Oh my god. Dokter Malaysia sampai geleng-geleng istilahnya. Teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Jadi kenapa banyak rakyat Indonesia itu memilih berobat ke Malaysia? Salah satu nilai pelayanan mahal dan kurang efisiennya dokter-dokter Indonesia yang tidak seperti dokter yang ada di Malaysia tentunya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menjadi sebuah pengetahuan. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Merbat Official. Baik, kita akhir dan ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.